Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Anissa Nasution dengan NPM 2408260144, Blok Kardiologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai insufisiensi vena kronik. Adapun dari definisinya sendiri, insufisiensi vena kronik adalah gangguan sistem vena pada ekstremitas bawah akibat ketidakmampuan vena mengembalikan darah ke jantung secara efektif. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh kerusakan katup vena yang menyebabkan reflux atau akibat obstruksi vena, misalnya setelah trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis. Akibatnya, terjadi peningkatan tekanan di dalam vena atau hipertensi vena yang berlangsung kronis dan menimbulkan berbagai gejala serta perubahan pada kulit. Adapun etiologi dan faktor risikonya, ada usia lanjut karena elastisitas pembuluh darah menurun, riwayat varises, riwayat DVT yang merusak katup vena, obesitas yang meningkatkan tekanan vena, kehamilan akibat peningkatan volume darah dan tekanan intraabdomen, berdiri atau duduk terlalu lama, riwayat keluarga, dan kurangnya aktivitas fisik. Adapun patofisiologi pada insufisiensi vena kronik, katup vena mengalami kerusakan atau vena mengalami sumbatan, sehingga darah tidak dapat kembali ke jantung dengan baik. Darah kemudian mengalir kembali atau reflux dan menumpuk di vena tungkai. Kondisi ini menyebabkan hipertensi vena kronik. Tekanan vena yang tinggi meningkatkan permeabilitas kapiler, sehingga cairan, protein, dan sel darah merah keluar ke jaringan sekitar. Akibatnya timbul edem dan inflamasi kronik. Lama-kelamaan terjadi hiperpigmentasi akibat deposit hemosiderin hingga kerusakan jaringan yang menyebabkan ulkus vena. Adapun manifestasi klinisnya, gejala yang sering dikeluhkan pasien itu meliputi kaki terasa berat, pegal atau mudah lelah, nyeri yang membaik saat tungkai diangkat, bengkak terutama pada sore ataupun malam hari, varises, kram malam hari, dan gatal pada tungkai. Pada stadium lanjut dapat ditemukan hiperpigmentasi kecoklatan, dermatitis statis, ulkus vena yang biasanya di sekitar malleolus medialis. Adapun diagnosisnya diawali dengan anamnesis mengenai keluhan kaki berat, nyeri, edem, riwayat varises, riwayat DVT, pekerjaan yang mengharuskan berdiri lama, dan faktor risiko lainnya. Pemeriksaan fisiknya meliputi inspeksi adanya varises, edem, perubahan warna kulit, dermatitis, maupun ulkus vena. Dari pemeriksaan penunjang, yang utama adalah duplex Doppler ultrasonografi yang digunakan untuk menilai reflux, fungsi katup vena, dan adanya obstruksi. Bila dicurigai penyakit arteri perifer, dilakukan pemeriksaan ABI atau Ankle Brachial Index sebelum terapi kompresi. Adapun tata laksananya, ada terapi non-farmakologis dan farmakologis. Dari terapi non-farmakologisnya, itu menggunakan stocking kompresi, elevasi tungkai beberapa kali sehari, berjalan atau latihan otot betis secara rutin, menurunkan berat badan, dan menghindari berdiri atau duduk terlalu lama. Adapun terapi farmakologisnya, ada obat venoaktif, analgesik bila terdapat nyeri, dan perawatan luka apabila terdapat ulkus vena. Ada pula terapi intervensi yang dilakukan bila terapi konservatif tidak efektif atau terdapat varises yang berat, meliputi ablasi endovenous menggunakan laser atau radiofrekuensi, skleroterapi, dan operasi ligasi atau stripping vena pada indikasi tertentu. Adapun komplikasinya sendiri, jika tidak ditangani, insufisiensi vena kronik dapat menyebabkan ulkus vena kronik, infeksi kulit atau selulitis, perdarahan akibat pecahnya varises, trombosis vena superficial, dan penurunan kualitas hidup karena nyeri dan keterbatasan aktivitas. Adapun prognosisnya sendiri, umumnya baik apabila penyakit didiagnosis secara dini dan pasien patuh menjalani terapi kompresi serta modifikasi gaya hidup. Namun, insufisiensi vena kronik ini merupakan penyakit kronis yang dapat kambuh apabila faktor risiko tidak dikendalikan. Adapun edukasinya sendiri, ada menggunakan stocking kompresi sesuai anjuran, berolahraga secara rutin terutama berjalan kaki, menjaga berat badan ideal, menghindari berdiri atau duduk terlalu lama, mengangkat tungkai saat beristirahat, merawat luka dengan baik apabila terdapat ulkus, dan kontrol secara rutin untuk memantau perkembangan penyakit. Sekian penjelasan dari saya, adapun referensi yang saya gunakan meliputi
Sekian penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.